oviduk. Tapi tepatnya di mana? Buka bab 3. Kamu ngeprint dah bab 3. Kan Ibu sudah bilang di print setiap bab. Di mana? Di infun di Bulum. Ya, di infun di Bulum. Buka bab 3. Septias tadi masih ada enggak orangnya? Ada, Ibu. Kamu ketemu jawabannya? Iya, di bab 3. Nah, iyalah. Basing, Bay, buat malu. Fertilisasi di rahim. Kalau kamu kuliahnya entah di cap mana, iyalah. Kuliah cap Unsri, bilang fertilisasi di rahim. Gila, bener. Nah, setelah fertilisasi, apa yang terjadi berikutnya? Atau lebih tepat, hasil fertilisasi apa? Septias. Hasil fertilisasi, Septias. Masih ada enggak, Septias? Septias Dewanti, jangan dimatikan suaranya. Suaranya jangan dimatikan. Hasil fertilisasi itu zigot. Zigot. Kemudian, zigot itu akan mengalami proses apa? Cerita bab 4. Bab 4. Nggak ingat, kamu udah belajar berarti. Gampang ceritanya ini. Judul-judulnya aja. Belum detail. Bab 4. Ada nggak bab 4 kamu, Septias? Pembelahan selanjutnya itu kan hasil dari fertilisasi itu zigot, Bu. Selanjutnya itu ke pembelahan yang menjadi embrio. Iya, pembelahan pertama jadi apa? Embrio. Berapa sel? 1 sel jadi 2 sel, jadi berapa sel? Iya, Bu, 2 sel, Bu. Pembelahan pertama embrio berapa sel? Septias? 2 sel, Ibu. Berapa? 2 sel. 2 sel. Pembelahan. Nah, proses pembelahan sambil, nah sekarang kalau kamu lihat di bab 3 itu ada gambarnya itu di bab 3. Pembelahan berlangsung di mana? Lihat di bab 3. Pembelahan terjadi di mana? Masih di bab 3 gambarnya. Kamu ini tidak belajar tampaknya. Kalau belajar nggak mungkin lah bisa jawab. Ini judul-judulnya aja yang mudah-mudah aja, nggak sampai detail-detail. Masih di oviduk, Ibu. Iya, terus di oviduk. Pembelahan itu berlangsung di oviduk. Nah, kalau kamu sudah baca bab 6, kamu akan tahu bahwa sambil membelah, berlangsung di oviduk sambil digiring ke arah mana? Septias. Mana Septias tadi? Sudah hilang belum? Septias Dewanti. Septias ada 1 cuman kan? Septias Ibu, Dewanti. Diulangi, Ibu. Tadi pertanyaannya. Kenapa? Diulangi pertanyaannya tadi, Bu. Mengapa mesti diulangi? Peka ya? Tadi masih ini, Bu. Buka di bab 3 tadi. Buka bab 3 nggak masalah. Kan kamu sudah baca kemarin bab 6. Baca enggak bab 6? Pertanyaan berikutnya. Septias, kamu nggak bisa on cam ya? Nah, coba dia yang jawab. Dia jawab. Uterus, Ibu. Apanya uterus? Pertanyaannya apa kalau jawabannya uterus?
Jawabannya apa? Uterus. Pertanyaannya apa? Coba kamu buat pertanyaan. Jangan dimati-matikan suaranya. Dea. Coba lihat bab 6 kamu yang sudah kamu print mana? Tunjukkan, Dea. Bab 6. Nah, kamu jawab bab 6 tadi apa? Jawaban kamu bisa bilang uterus itu apa? Pertanyaannya apa? Yang hasil pembelahan tadi digiring ke mana gitu. Ya digiring ke uterus. Nah, sekarang bisa sampai ke uterus karena apa? Karena ada dua hal ya. Ada dua hal yang menyebabkan si embrio sambil membelah blastulasi terus dia sampai menuju ke uterus. Dia harus masuk ke dalam uterus. Nah, bisa sampai ke uterus karena aktivitas apa? Dea. Itu Ibu tebalkan itu di bab 6. Tulisannya ditebalkan. Bisa sampai ke uterus karena ada apa? Ada di bab 6. Ini nah. Dua hal. Dea, sudah bisa jawab belum? Dea? Iya, Bu. Iya, Bu. Karena jawab sekarang. Iya, Bu. Apa jawab? Karena ada gerakan silia dan juga gerakan otot polos di dinding oviduk. Iya, kan kamu harus ingat mata kuliah struktur hewan ya, bahwa semua organ dalam itu ada lapisan otot polos. Mengapa diperlukan lapisan otot polos? Supaya organ dalam itu dapat melakukan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik oviduk itu menjadi lebih aktif manakala ada embrio yang akan dihantarkan atau ditransfer menuju uterus atau rahim. Nah, lalu ingat, di dinding yang menghadap lumen oviduk itu ada silia. Apakah itu silia? Nanti di mata kuliah biologi sel akan ketahuan silia itu apa, kok sehingga dia bisa bergerak. Nah, jadi kalau tidak ada dua hal ini, ya nggak akan bisa dia sampai ke uterus. Nah, entahlah kamu pernah dengar enggak peristiwa hamil di luar kandungan? Pernah dengar apa tidak? Pernah, Bu. Nah, sebenarnya apa sebabnya? Atau gini aja dulu jawabannya. Hamil di luar kandungan itu di mana hamilnya itu terjadi? Hamilnya itu terjadi di mana kalau di luar kandungan? Jawab, Dea. Kalau di luar kandungan berarti bukan di uterus, Bu. Iyalah, bukan di uterus, di mana? Apa di lambung? Apa di mana? Ya di luar kandungan pinter, kamu jawab bukan di uterus. Jadi di mana? Nah, ini bab 3. Ini uterus. Uterus atau rahim. Ini lumennya. Ini uterus di sayat sagital ya, supaya kita bisa lihat dalamnya.
Nah, di sini wilayah inilah yang disebut tadi infundibulum. Fertilisasi, jadi zigot. Zigot belah pertama, embrio 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Morula, blastula, sampailah di dalam lumen uterus. Nah, ini sementara dia selama beberapa hari melayang-layang dulu, menyelesaikan proses gastrulasi. Kemudian dia akan menempel di dinding rahim, terserah mau sisi sini boleh, sisi sini boleh. Yang tidak boleh di dekat serviks. Kalau dekat serviks bahaya. Nah, sekarang kehamilan di luar kandungan, ya ini juga disebut kandungan ya, kandungan, uterus, rahim. Nah, kalau di luar orang sering nyebutnya sih rahim ya. Nah, kalau di bahasa Latinnya uterus. Nah, kalau di luar uterus jadi di mana, Dea? Di luar uterus jadi di mana? Dea masih hadir enggak? Iya, Bu, masih, Bu. Di tuba Fallopi, Bu. Tuba Fallopi itu apa persamaannya? Tuba Fallopi sama oviduk sama enggak? Tuba Fallopi sama oviduk sama enggak? Dea, masih ada enggak kamu? Siapa tahu terkeluar. Iya, Bu. Tuba Fallopi sama oviduk sama enggak? Sama, Bu. Ya sama. Jadi kehamilan itu selamat atau pasti mati? Bisa terus sampai lahir enggak kalau di oviduk atau tuba Fallopi? Oviduk, saluran telur. Oviduk, saluran telur, tuba Fallopi itu sama. Oh, ini nah. Mulai dari sini, jadi ada di kanan dan kiri ya. Ini kan digambar separuh aja, ngapain digambar sebelah aja. Ngapain mau kiri kanan sama. Mulai dari sini terus. Jadi ini pangkalnya. Ini ujungnya fimbria. Nah, kehamilan itu bisa terjadi di sini. Ya di mana saja lah pokoknya, anggaplah tengah-tengah sini. Ibu, Nah, Bu, share screen-nya belum ada, Bu. Oh iya, Ibu belum Ibu share screen. tadi. Iya, Bu. Oh, yang ini Bu belum share screen, tunggu dulu. Mana? Tunggu share screen. Ibu balik dulu ke sini. Sini share screen bab 3. Nah, jadi tuba fallopian, tuba fallopii. Itu tinggal an atau i. Terus oviduk, saluran telur. Ya inilah organ saluran. Ini pangkalnya. Pangkal bahasa anatominya apa pangkal? Ibu sudah bilang dulu sama-sama P, gampang. Kalau ujung distal, kalau pangkal apa? Distal bahasa ujung tuh bahasa hari-hari, ujung jalan. Kalau ini lebih baik bilangnya distal. Distal saluran telur disebut fimbria. Nah, kalau pangkal apa? Siapa ingat? Sudah Ibu bilang, kita ini sebaiknya kalau ngomong macam ini menggunakan kata-kata bahasa anatomi. Siapa yang ingat? Kalau pangkal sama dengan apa? Pangkal sama dengan apa? Tidak ada yang ingat? Siapa yang ingat? Proksimal. Ya, Ibu kan sudah ngomong. Tempo hari pernah Ibu ngomong. Untuk mengantisipasi tidak lupa, pangkal depannya P. Nah, itu proksimal. Nah, dimulai dengan ini, proksimalnya ini yang langsung nyambung dengan rahim. Nah, balik ke Dea. Jadi kehamilan di luar kandungan atau di luar uterus atau di luar rahim itu di mana? Dea? Ya, Masih Bu. ada enggak Dea? Di mana?
Kalau di luar kandungan itu bisa terjadi di tuba falopi, di leher rahim. Itu, Bu. Enggak bisa di leher rahim. Di sini nah. Yang paling sering di sini. Bisa sampai lahir atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Bisa sampai lahir satu-satunya hanya di sini. Kalau ini leher rahim, tidak mungkin di leher rahim. Karena biasanya terjadi itu karena pergerakannya, jadi gerakan silia maupun gerakan otot polos pada lapisan ini tidak cukup kuat untuk menggelindingkan atau mentransfer embrio ke dalam lumen uterus. Jadi berhenti di sini tapi terus. Nah, lalu nanti pasti terjadi pendarahan. Pendarahan kan lewat sini. Nah, keluar. Jadi si orang yang sedang menantikan kehamilan itu mengalami pendarahan. Nah, padahal dia tahu dia sudah dinyatakan hamil dari tes kehamilan. Nah, lalu nanti diperiksa USG, ketahuan ya sudah dioperasi. Operasinya bagaimana? Ya diputuslah ini satu. Masih bisa hamil lagi ya? Masih bisa. Kan masih ada satunya. Nah, bisa enggak? Ini kamu bisa bayangkan ini di rongga mana ya? Benda ini, kok benda? Organ ini berada di rongga? Rongga dada, rongga perut, rongga pelvik. Pilih salah satu, Dea. Rongga dada, rongga perut, rongga pelvik. Ya, Dea masih ada enggak ya? Di rongga pelvik, Bu. Rongga pelvik. Nah, bisa terjadi demikian, walaupun jarang, tapi bisa terjadi. Pada waktu ovulasi, si fimbria ini nangkapnya enggak benar. Sehingga si oosit sekunder itu di ujung sini saja, enggak sampai ke infundibulum. Lalu yang namanya spermatozoa itu kan bergerak aktif. Nah, bisa terjadi di sini fertilisasinya ya abnormal. Nah, fimbria itu tidak akan lama dia memegang zigot itu. Lalu terlepas. Lalu melekatlah di jaringan ikat rongga pelvik. Di jaringan ikat rongga pelvik, kalau sudah jadi zigot, lalu kemudian dia membelah dan seterusnya, lalu terjadilah kehamilan di dalam rongga pelvik. Nah, ini lebih berbahaya karena di dalam rongga pelvik tidak terjadi pendarahan, jadi tidak ketahuan, lambat ketahuannya. Kalau ini cepat ketahuan karena pendarahan. Nah, kalau tidak pendarahan lama ketahuannya. Ketahuannya nanti setelah agak membesar, lalu karena ada tekanan pasti terasa sakit. Nah, ya diperiksa, ya diangkat, nah tidak mungkin. Jadi satu-satunya tempat kehamilan itu ya di sini. Nah, kalau dihubungkan dengan bayi tabung. Bayi tabung itu sampai di mana? Proses campur tangan manusia. Fertilisasi yang terjadi secara alamiah di sini, ini fertilisasi namanya di dalam tubuh in vivo. Nah, karena kemajuan teknologi kedokteran khususnya di bidang kebidanan atau ginekolog, ada hambatan. Jadi perempuan yang sebagai istri ya, ada hambatan di sini, kanan dan kiri dua-duanya. Sehingga tidak memungkinkan terjadi fertilisasi, padahal ovariumnya sehat, ovarium kanan maupun kiri sehat, bisa menghasilkan oosit sekunder. Nah, lalu dilakukanlah tindakan fertilisasi in vitro, di istilahnya bayi tabung ya, istilah bahasa sehari-hari bayi tabung. Nah,
Sebenarnya tidak di dalam tabung, tapi dalam petri dish. Ya ada gambarnya, tapi di bagian bukan di bahan ajar ini ya, di bagian praktikum. Nah, Ibu tambahkan aja, jangan sampai Ibu harus yakin dulu kamu tahu fertilisasi in vitro atau yang bahasa awam sehari-hari bayi tabung itu sampai tahap mana? Di dalam tabung, katakanlah dalam tabung, padahal bukan dalam tabung ya, dalam petri dish. Nah, dalam petri dish-nya itu sampai tahap mana? Kalau kamu sudah baca bab 6 ini, paham dah. Jadi campur tangan manusia dalam hal ini ya campur tangan dokter. Bagaimana? Campur tangan manusia yang mengerjakannya bukan dokter ya, tapi ada ahli. Salah satu yang mengerjakannya itu yang ada di Palembang. Jadi fasilitas fertilisasi in vitro sudah ada di Rumah Sakit Siloam Palembang ini, Siloam Sriwijaya apa namanya itu. Untuk menunjukkan Palembang tambah Sriwijaya. Ada unit yang melakukan fertilisasi in vitro. Nah, ya, dokter mengerjakan pengambilan bukan sampel sih, ya pengambilan oosit sekunder, harus diambil dalam jumlah yang banyak. Kemudian oosit sekunder itu harus diberi, sesudah diambil ya harus disimpan dengan nutrisi seperti nutrisi di dalam tuba falopian atau tuba falopii atau oviduk. Nah, kemudian segera ditemukan dengan spermatozoa. Harus suami dan istri ya, kalau hukum di Indonesia itu masih waras. Jadi sumber oosit sekunder harus dari istrinya, sumber sperma harus dari suaminya. Untunglah masih waras, masih menjunjung tinggi moral. Nah, yang mengerjakannya itu selanjutnya waktu pengerjaan di dalam inkubator segala macam itu, laboran kok teknisi atau apa ya, tenaga ahli lah katakannya, tenaga ahli itu ada beberapa, ada 2 atau 3. Nah, satu diantaranya alumni dari FKIP Unsri sini. Dia habis itu ya agak aneh juga, S2-nya S2 pendidikan di Sanata Dharma Jogja. Tapi lalu dia bekerja di klinik ini dan tidak bisa langsung ya, dia pelatihannya di FKUI. Nah, pokoknya tangannya terampil lah bermain-main dengan proses fertilisasi dan bermain-main dengan embrio. Nah, kemudian embrio tahap apa harus dipindahkan ke rahim si ibu, rahim si istri. Pada tahap Dea. Kalau kamu sudah baca bab 6 bisa jawab. Dea. Masih ada enggak? Kamu ini kan sering-sering alasannya terpental, terkeluar, terapo lagi lah.
karena masalah sinyal. Dea masih ada enggak? Halo Dea? Masih ada enggak ya? Enggak ada ya? Masih ada enggak Dea? Mudah-mudahan ini alfabetis. Kadang-kadang enggak alfabetis. Oh, enggak ada lagi. Kenapa sih ya sinyal begitu buruknya? Tapi yang orang 20 sekian ini enggak buruk sinyalnya. Yang Oppo 11 sih siapa ya? Oppo F11. Siapa omongnya? Oppo F11. Halo, Oppo F11 siapa ya? Nah, sebelah yang stabil ini siapa ya? Naila stabil tampaknya. Naila? Naila Zulfa. Biar Bu. Ya. Jadi dari Petridis kemudian harus dimasukkan ke dalam uterus si istri yang tadi telah, bukan tadi maksudnya yang sebelumnya telah diambil sejumlah oosit sekunder. Jadi orang yang sama, istri yang sama. Walaupun mungkin si suami punya 5 istri, tapi pokoknya dari istri yang menyumbang oosit sekunder. Diimplantasikan sesuai judul bab ini kan mau ngomong implantasi. Diimplantasikan pada tahap konseptus, Bu. ya pastilah konseptus tuh mulai dari ini loh ya, yang disebut konseptus itu mulai dari zigot nih. Nah, ini konseptus terus konseptus, ini konseptus. Tepatnya tahap apa? Ini ada tulisannya. Tahap tulisan ini bisa baca enggak? Ini sudah nih, you are screen sharing. Kalau tadi memang lupa. Untung diingatkan sama siapa tadi? Afla atau siapa tadi? Ada tahap blastosis. Kita blastosis. Tahap blastosis nama lainnya apa? Tahap apa? Sinonim blastosis. Persamaan blastosis apa? Naila. Fase blastula, Bu. Apa? Blastosis. Fase Yang blastula. mirip blastosis apa? Mirip blastosis apa? Ya blastula. Kalau pada mamalia disebut blastosis karena si blastomernya ini pada tahap morula memadat. Dan lebih memadat lagi pada saat sudah terbentuk blastosul, rongga blastula. Maka dari itu khusus mamalia, bukan hanya manusia, mamalia termasuk kucing, kambing, sapi. Pokoknya semua mamalia, mau yang kecil mau yang besar, yang kecil misalnya hamster kecil, yang besar gajah. Nah, tahap blastulanya disebut blastosis gara-gara pada tahap ini
Disebut morula. Istilah morula ini hanya untuk mamalia ya, karena memadat. Kenapa memadat? Ya karena dia supaya kalau memadat itu kan otomatis lebih sedikit lebih kecil ya. Nah, dan akan memudahkan proses pembentukan ini rongga blastula atau blastosul, tulisannya blastocoel. Ibu sudah bilang tidak diganti cara nulisnya, kita patuhi istilah internasional. Sebab ada satu buku, bukan buku terjemahan ya, itu buku terjemahan atau ada seorang dosen embriologi dari Unpad membuat buku tentang, ya isinya seperti perkembangan hewan ini, tapi dia judulnya embriologi. Nah, lalu dia menulis blastocoel itu, ditulisnya blastosul seperti membaca. Jadi aneh ya, jadi kita harus tetap bertahan pada istilah yang sudah berlaku internasional sebagai terminologi kata-kata baku dalam embriologi. Sebab kalau kata-kata baku itu kita ganti suka-suka, ya jadi tidak tepat. Nah, maka supaya tahu ya, bayi tabung istilah di luar sana, di istilah orang awam, itu campur tangan manusia hanya sampai tahap blastosis. Selanjutnya ya harus masuk ke dalam rahim. Nah, aturan hukum di Indonesia, jadi ada aturan hukumnya ya, dari Menteri Kesehatan, harus juga dititipkan, bukan dititipkan ya salah, dimasukkan, harus dimasukkan, jadi implantasi sampai nanti lahir, kalau terjadi, kalau embrionya selamat implantasi dan terus berkembang ya, sebab seringkali juga enggak jadi hamil ya, hanya sampai tahap blastosis tapi enggak jadi hamil, ya sudah, gagal artinya. Nah, ceritanya mesti di rahim si istri. Jadi sumber oosit sekunder, atau di sana orang luar sana bilang sumber ovumnya dari si istri, lalu tetap dimasukkan ke dalam rahim istri tersebut orang yang sama. Nah, kalau di negara Eropa, Amerika, jadi negara-negara orang barat sana, Western country, itu hukumnya ada yang sudah mengizinkan. Contoh yang jelas di Amerika karena ada kasus. Jadi si istri bisa menghasilkan oosit sekunder. Tetapi ininya buntu, lengket, nggak bisa diperbaiki si oviduknya. Rahimnya tidak memungkinkan untuk hamil. Jadi dititipkan ke orang lain. Jadi ada rahim sewaan. Nah, dalam ada perjanjiannya bahwa ibu itu hanya ditumpangi embrio orang lain. Ini suara apa ya? Bisa dimatikan enggak suaranya ya? Kalau suruh jawab, mikrofonnya dimatikan. Enggak suruh jawab, mikrofonnya dihidupkan. Matikan mikrofonnya, jangan ada suara lain. Nah, ditandatangani perjanjian itu. Ya, saya itu hanya menyewakan rahim saya, kata si ibu. Sewa ibu yang menyewakan rahim. Setelah lahir, saya serahkan bayi kepada yang empunya bayi. Pasangan suami istri, katakanlah pasangan suami istri itu namanya Mr. Brown. Nah, katakanlah yang nyewakan ini namanya Miss Nancy. Tetapi selama proses kehamilan, dia senang merasakan kehamilan itu, dia menikmati kehamilan itu, dan dia merasa itu bayi dia. Tiba saat melahirkan, dia ingkar janji. Padahal sudah ada perjanjian ditandatangani ya. Perjanjiannya legal, sesuai hukum memang karena di sana boleh. Jadi perjanjian itu ada dasar hukumnya, jadi legal.
Hati-hati ya, buat perjanjian harus ada dasar hukumnya. Nah, karena dia katakanlah sudah senang dengan si bayi, maka Miss Nancy ingkar janji. Nah, lalu si orang tua bayi itu, orang tua kandungnya, ya tentu menuntut, wong itu anak saya, aku kan hanya numpang di rahimmu. Nah, lalu ke pengadilan, siapa yang menang? Yang menang ya pasti si pasangan Mr. and Mrs. Brown karena sesuai dasar hukum. Tapi sempat lama sidang itu, tapi sudah lama nih kejadiannya. Selanjutnya Ibu tidak pernah baca lagi case ini. Mungkin ada, hanya Ibu tidak baca ya, jadi case ini sudah lama, kamu belum lahir. Nah, jadi supaya tahu yang disebut dengan bayi tabung. Nah, dari pertanyaan ini, yang mana yang ini bab 3 selesai dulu, bab 3 kan sudah selesai, Bu. Share cuma mau menunjukkan gambar tadi. Kalau tidak ada gambar, susah memahaminya. Balik ke bab, nah hilang bab 6 tadi kemana ya? Oh, Ibu tutup bab 6. Bab 6. Jadi sudah dibuka bab 6, kok enggak ada ya, kok hilang ya bab 6 ya? Ih, mana bab 6? Oh, 3. Ya, kok nggak bisa share bab 6 ya? Heran. Padahal Ibu sudah buka bab 6. Bisa dibuka nih, bab 6. Dari pertanyaan bab 6, nomor berapa yang bahannya tidak ada di sini? Bahan untuk menjawab. Siapa yang mau jawab sekarang? Kalau kamu sudah memang menjawab, nomor berapa yang bahannya tidak ada di bab 6? Ibu pindahkan, tapi Ibu lupa menghapus nomor itu. Nomor berapa yang nggak bisa dijawab karena materinya nggak ada di bab 6 ini? Sadar nggak? Oke, mungkin ada yang bisa menjawab. Coba. Jawaban nomor 12. Iya Bu, ada beberapa nomor Bu, nomor 12 sama nomor 13. Nomor 13 ini logika aja. Nomor 13 ini bisa dijawab kalau kamu sudah. Nomor 13 ini ada jawabannya, tetapi memang teksnya tidak ada. Karena nomor 13 ini kalau disebut soal itu, kalau kamu nanti belajar teknik evaluasi semester depan, soal yang namanya tipe soal analisis. Jadi kata-katanya nggak ada, kata-katanya tidak ada, tidak dibahas di bab 6. Tetapi
materi tentang ini ada. Jadi kemampuan menganalisis. Kalau yang nomor 12 memang nggak ada. Ibu pindahkan di bab 9. Nah, Ibu lupa mencabut nomor 12. Jadi nomor 12 dipending nanti di bab 9. Tetapi nomor 13 bisa jawab. Nomor 13 modal jawabnya ini. Nah, sekarang kalau Ibu tunjukkan, ya Ibu bilang modal ya. Jadi maksudnya ya memang modal pengetahuan. Nah, kalau kamu ini baca, kalau pertanyaan apa fungsi plasenta, kamu tinggal nyalin ini ya, paling ubah kalimat atau nyalin persis dah. Sebaiknya sih ubah kalimat ya. Itu namanya pertanyaan C1, hanya merecall ya. Merecall tuh mengambil dari yang tulis inilah, paling ubah kalimat. Tapi seluruhnya sudah ada jawabannya, respirasi, nutrisi, ekskresi, proteksi, endokrin. Nah, dengan ada 5 ini, ada satu poin untuk menjawab nomor 13. Nah, coba dibaca dulu pelan-pelan, sehingga kau bisa menjawab nomor 13. Itulah yang namanya pertanyaan seberapa ya, 6 gitu. Nah, pokoknya nanti kamu belajar, belum kan kamu belajar evaluasi belum ya? Sudah atau belum? Belum, Bu. Belum, ya seingat Ibu itu ada di semester 6. Nah, nanti kamu akan belajar bahwa yang namanya pertanyaan itu berjenjang dari yang paling mudah, disebut C1, dan yang paling sulit C6. Nah, si pertanyaan nomor 13 itu C5 atau C6 Ibu enggak ingat, tetapi itu namanya jenis pertanyaan analisis. Nah, C5 rasanya, sebab yang C6 itu evaluatif. Nah, itu sudah yang pertanyaan sulit ya, mulai dari C4, C5, C6 itu pertanyaan sulit. Jadi kalau peserta didik atau kamu dalam hal ini sebagai mahasiswa bisa menjawab pertanyaan evaluatif, pertanyaan analisis, yang C4-nya itu apa ya? Nah, itu berarti ya bagus, kemampuanmu membaca ya. Nah, sudah Ibu bantu lah dengan modal nomor 2 nih. Nah, mungkin dibantu dengan gambar ya. Nah, dibantu dengan gambar ini, inilah si yang disebut dengan plasenta. Ini plasenta yang disebut desi-2 basalis. Kalau yang ini desi-2 titik-titik. Soalnya desi-2 itu kalau yang ini yang paling yang frondosum ya, jadi percabangannya lebih kompleks, yang ini percabangannya lebih sederhana. Ini yang menutupi desi-2 titik-titik, ini desi-2 basalis. Desi-2 itu sebelumnya disebut apa? Stroma. Kalau nama umumnya apa? Jaringan ikat. Pokoknya jaringan yang di luar itu jaringan. Jadi dia ini di sini, nah di sini ini jaringan ikat semuanya. Nah ini juluran-julurannya ini apa? Juluran-julurannya ini ya epitel pasti. Di dalam epitel ada apa? Jaringan ikat. Ini kok bisa hidup karena ada jaringan ikat. Jadi kalau tumbuhan itu, kalau mau berhayal tumbuhan ya, ini hayalkanlah akar, di sekitarnya ini tanah. Nah ya jangan bilang tanah ya, jaringan ikat. Jaringan ikat pada saat si frondosum ini, si julur-juluran frondosum ini sudah muncul, jaringan ikatnya namanya jadi desi-2. Ya ganti status lah begitu. Misalnya seseorang dari gadis jadi istri suaminya meninggal jadi janda. Orangnya sama enggak? Ibu tanya dulu. Orangnya sama atau enggak? Syarifah. Syarifah ini kemana ya? Syarifah. Syarifah. Iya, Ibu.
Ya, jawab pertanyaan Ibu. Seseorang, misalnya namanya Tuti, tidak ada nama Tuti sini ya. Tuti, sekarang dia gadis. Tahun depan dia menikah. Gadis, kemudian menikah, dia namanya statusnya istri, menikah. 60 tahun kemudian suaminya meninggal. Ya waras saja ya kalau 60 tahun kemudian suaminya meninggal. Jadi tidak mendoakan si Tuti itu suaminya pendek umur. Setelah 60 tahun menikah, di tahun ke-61 pernikahan mereka. Jarang ya, sekarang orang bisa menikah sampai 60-an tahun. Maksudnya sebelum 60-an tahun meninggal pasangannya, bukannya cerai, bukan meninggal. Meninggal. Nah, Tuti masih hidup di umurnya yang 93 tahun. Lalu statusnya jadi janda. Uang yang Tuti itu masih uang itulah, apa ganti uangnya? Syarifah. Kemana ya? Hebat benar lah ngajar kalian ini. Alasannya sinyal lemot, sinyal apa? Syarifah. Kemana ya? Aduh, payah deh. Masih, Bu. Masih apa? Masih hidup kamu? Masih orang yang itulah, Bu. Nah ya, balik ke cerita kita, supaya, kenapa Ibu ngambil analog? Jaringan ikat yang di sekitar sini, ya masih jaringan ikat itulah. Ganti kondisi. Kamu baca, pasti ada desi 2 itu ada. Nah, balik ke cerita ini ya. Kalau seperti ini sudah jelas bentuknya manusia ya. Waktu 1 sel hasil fertilisasi zigot. Begitu 2 sel, embrio 2 sel, embrio 4 sel, akhirnya terus banyak sel namanya morula. Morula jadi blastosis, blastosis, kemudian implantasi. Terus kalau bentuknya belum, kalau manusia belum bentuknya manusia, masih disebut embrio. Ada umur 3 bulan, jadi 3 bulan itu 3 bulan bagi 4 berapa? 3 kali 4 berapa? 12 minggu ya. Nah, sampai dengan 12 minggu disebut embrio. Kemudiannya disebut fetus. Fetus bahasa, ngambil dari bahasa Arab rasanya ya, mudigah. Mudigah. Nah, pada saat fetus, ukurannya masih kecil, hanya beberapa sentimeter, itu sudah kelihatan, tapi itu orang. Nah, pada saat sudah kelihatan itu orang, namanya fetus. Terus fetus sampai dia menjelang lahir, begitu dia lahir, bernapas, mengambil udara menggunakan paru-paru, baru disebut bayi. Bayi 1 hari, nanti bayi 30 hari, biasanya kalau 30 hari suka di itu cerita adatnya atau cerita apanya ya. Nah, selagi dia fetus, seluruhnya sesuai tadi fungsi apa nih tadi? Fungsi plasenta, semuanya pokoknya tergantung dari siapa? Melalui plasenta. Kehidupan fetus ini tergantung dari siapa? Sari makanan, oksigen. Tergantung dari siapa? USC. USC. Tergantung dari ibunya. Ya, tergantung dari ibunya. Nah, tadi nomor 13. Dan tadi sudah Ibu perlihatkan fungsi plasenta. Siapa bisa jawab? Ini pertanyaan evaluatif. Tidak salah tempat ya. Ya, siapa namamu? Sebut nama. Afla, ya silakan. Dan Ibu nih ya, tidak terlalu siren dengan suara ya. Suara di sini kadang-kadang beda. Ya gimana Afla? Jadi
seorang ibu harus berhati-hati ketika minum obat itu dikarenakan Pada saat hamil ya, fetus, pada saat hamil ya. saat hamil itu karena fetus atau embrio yang berada di tubuh ibu itu masih Ya, di rahim terhubung, ibu. ya di rahim ibu masih terhubung dengan si ibu melalui plasenta, yang dimana fungsi plasenta ini adalah untuk menyalurkan nutrisi dari tubuh si ibu ke fetus atau embrio, Bu. Jadi oleh karena itu apa saja yang dimakan oleh ibu ini sangat berpengaruh terhadap berkembangnya dari fetus atau embrio. Ya, terutama waktu masih embrio ya. Iya. Ya. Jadi ceritanya kalau kamu pernah beli obat, atau kalau orang tuamu atau nenekmu punya beli obat yang rutin, lalu belinya itu 1 dus. Belinya di apotek langganan. Si apotek itu tidak mengambil lembaran keterangan yang panjang lebar itu. Nah, ibu ini baru ibu buang kemarin nih. Pokoknya di dus obat itu, obat ya, yang keterangannya itu lengkap, itu pasti ada warning. Tidak boleh untuk ibu hamil. Misalnya memang tidak boleh untuk ibu hamil, ada warning itu. Nah, kalau minum obat warung mah nggak ada warningnya seperti itu obat bebas ya, maksudnya obat yang boleh bebas. Hati-hati karena terlebih pada masa masih hamil awal, masih embrio. Sudah fetus pun masih hamil di bawah 7 bulan ya, itu masih berbahaya, apalagi yang hamil baru bawah 4 bulan. Minum obat sembarangan bisa menyebabkan si fetus cacat, karena pada masa itu sangat sensitif. Bahan-bahan yang tidak tepat, yang tidak baik, itu bisa saja menghambat proliferasi. Proliferasi itu apa? Mitosis. Mitosis apa? Mitosis sel-sel, misalnya pada masa sedang pembentukan lengan. Kan Ibu sudah bilang, mitosis terus terjadi. Nah, kalau menghambat mitosis, jadi bahan untuk pembentukan lengan tadi tidak cukup. Bontong lengannya, sudah ada bukti. Ini sudah ada bukti, kasihan sekali. Masa pembentukan otak sudah lewat, jadi anak itu cerdas. Cerdas. Tetapi kasihan. Lengannya ada, lengan itu kan bagian lengan atas, lengan bawah ada, telapak tangan ada, tapi jari-jarinya tidak normal, sehingga dia tidak bisa nulis. Kalau dipaksa sih mungkin bisa ya, tapi dia tipikal anak yang tidak terlalu memaksa dirinya, ya tidak bisa dipaksa juga itu. Nah, tapi maksudnya seandainya jari-jarinya normal, akan lebih ada masa depannya lah anak itu. Jadi dia memegang sesuatu aja susah, memegang sendok susah, megang apa aja susah. Nah ya, kalau kamu mau lihat anak-anak cacat, ya lihatlah di panti asuhan anak cacat sana, supaya bersyukur tidak cacat ya. Ibu pernah berkunjung ke suatu tempat, udah cerita Ibu kali, Ibu cerita lagi lah nih sehubungan dengan ini. Berkunjung, tidak ada di Palembang tapi panti itu di Kota Malang. Itu melihat segala jenis cacat, dari cacat yang ringan sampai cacat yang berat. Orang tuanya tidak sanggup ngurus sendiri. Ada yang sanggup secara ekonomi, tapi nggak sanggup secara mental. Nah, maka dititipkan di sana bayar. Ada yang memang tidak sanggup secara ekonomi, ya dititipkan tidak bayar. Dari mana yayasan itu dapat duit? Ya dari orang-orang yang nyumbang. Pokoknya kalau yayasan yang maksudnya baik, ya pasti ada aja yang nyumbang. Tempatnya bersih, bagus ya. Nah, kalau mau lihat cacat segala macam bentuk rupa komplit di situ. Ada yang mungkin kamu hanya lihat selama ini mungkin di televisi ya, orang yang tidak ada tangan, tidak ada lengan, tidak ada lengan, tungkai, tidak ada ya. Jadi badan aja. Ada seperti itu, pokoknya komplit dah. Nah, kalau di Palembang ini tidak nginep, tapi itu hanya sekolah anak
cacat anak, ya di bahasa haluskan berkebutuhan khusus. Siapa yang tahu di Palembang di mana? Yang orang yang lahir besar SMP, SMA, SD, lahir SD, SMP, SMA, kuliah di Palembang. Ada yang memang dari kecil di Palembang sampai sekarang masih di Palembang. Tahu enggak? Kalau pengen lihat anak berkebutuhan khusus kemana? Siapa yang dari Palembang? Enggak ada orang 28 ini. Kan kita ini 29 yang ada. Kurang ibu 1, 28. Dari 28 ini semua dari luar Palembang. Enggak ada yang dari Palembang. Juliana dari mana? Raka di Palembang. Siapa? Raka, Bu. Oh, Raka. Tahu di mana kamu sekolah untuk anak berkebutuhan khusus? Ada SD, SMP, SMA. Di mana, Raka? SD, Bu. Ini di arah Sukabangun pernah lihat Raka, Bu. Tapi tidak masuk ke dalamnya nih. Kompleknya besar enggak? Tidak, beda lagi kayaknya. YPAC tahu YPAC? Tahu. Di mana? YPAC yang Palembang. YPAC Palembang di mana? Tidak tahu. Siapa lagi selain Raka yang di Palembang? Hanya Raka dari 28 ini. Yang lain dari luar kota semua ya? Kalau Afla kan Batu Raja. Roni dari mana Roni? Batu Raja juga. Roni Ramadan Batu Raja. USC dari mana? USC. Perbatasan Palembang sama Banyuasin di kilometer 14. Kilometer berapa? Kilometer 14. Kilometer 14. Ya belum terlalu jauh. Dekat mana kamu kilometer 14? Kilometer 14 itu ada pabrik apa itu ya? Lupa Ibu. Ada pabrik pinggir jalan. Kalau datang dari Palembang sebelah kiri. Iya ada, Bu. Nah, kamu dari mana dengan pabrik itu? Masih Kalau datang dari Palembang sesudah apa sebelum pabrik? sudah, Bu, kalau dari Palembang. Ya, tidak terlalu jauh. Nah, yang tinggal di daerah Kenten ada enggak? Sekarang ini. Ya Kenten mana lah, Kenten Laut, atau perumahan yang ada di Kenten itu ada banyak. Ada enggak? Enggak ada ya? Jadi dari orang sekian ini enggak ada. Ya sudah kalau enggak ada. Pokoknya di Palembang ini, di daerah Kenten sana, ada YPAC. A-nya anak cacat, AC. Y, Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Ada namanya yayasan tuh. Nah, disitulah ada sekolah, ada tempat pendidikannya, ya kurikulumnya disesuaikan. Nah, jalan-jalan ke situ sekali-sekali, atau mau resmi kunjungan. Supaya tahu ya, tahu diri lah. Dilahirkan normal itu ya, cara-caranya ya normal, jangan seperti anak cacat. Jadi ceritanya nomor 13 ini, karena kalau obat-obat itu yang kalau dokter tahu mana obat yang boleh untuk ibu hamil dengan obat yang tidak untuk ibu hamil. Jadi jangan sembarangan. Kalau lagi tidak hamil ya tetap juga tidak boleh sih minum obat sembarangan. Tapi paling tidak yang mengalami gangguan ya badannya sendiri, tidak mengancam perkembangan embrio. Nah, kalau ini ya harus ekstra hati-hati. Karena sebagian obat itu mengandung senyawa yang berbahaya untuk perkembangan embrio. Lah apa urusannya? Yang minum kan ibunya. Lah seluruhnya apapun yang dimakan, apapun yang diminum, itu sarinya bisa ditransfer ke embrio. Ya, bisa ditransfer ke embrio. Nah, nomor 12 pending nggak bisa dijawab. Nah, mengenai kembar dempet. Kembar dempet, perhatikan gambar beberapa macam kembar dempet.
Nah, inilah kembar dempet. Bisa dempet di bokong, di pantat, dempet di rongga perut, dempet di dada nyambung kepala, kepala saja. Nah, kalau dempetnya batas kulit pendek bacoannya kata dokter. Ini dempetnya itu seringkali juga sampai ke organ dalam. Nah, seperti ini bisa saja jantungnya satu. Nah, bingung dah. Jantung satu bagi dua, ya tidak sesederhana itu. Mana ada bisa jantung satu bagi dua. Nah, kalau seperti ini, parah seperti ini, sharing otak, itu tidak mungkin dipisahkan ya. Ya sudah, dipelihara demikianlah sampai kapan waktunya dia dipanggil kembali. Nah, yang seperti ini ada tempo hari. Tidak tahu kamu pernah baca enggak? Sudah berlalu, orangnya sekarang sudah dewasa, tapi tidak persis seperti ini. Tapi maksudnya otak sama otak itu ada bagian yang bersatu. Cukup, otaknya cukup dua, hanya saja ada bagian yang dempet. Nah, posisinya tidak persis seperti ini, tapi konsepnya sama ya. Dari keluarga sederhana, zaman itu tidak ada yang namanya swasta punya BPJS, jadi pokoknya tidak bisa apa-apa. Lalu ada dokter ahli bedah saraf khusus otak yang memisahkannya. Dan anak itu selanjutnya dalam perkembangannya kan perlu nutrisi khusus, semuanya khusus. Maka si dokter bedah itulah yang ngongkosi khusus-khusus tadi. Sampailah dua-duanya itu berhasil. Yang Ibu ingat satunya psikolog. Psikolog pun psikolog yang sudah spesialis ya. Zaman sekarang ini serba spesialis. Psikolog yang sudah spesialis apa begitu. Yang satunya dokter. Dokter atau apa ya. Pokoknya semuanya sudah berprofesi. Sudah dewasa. Sudah berapa sekarang umurnya? 40-an mungkin. Jadi sudah lama terjadi ya. Nah, waktu operasi itu mendapat perhatian khusus dari semua dokter-dokter ahli bedah saraf khususnya bedah otak, dan sampai ke dokter Amerika, dan dokter itu diakui kepandaiannya. Dokter Indonesia masih hidup, dokter Patmo, ya sudah tua sekarang. Nah, kalau yang seperti ini ada yang livernya. Nah, kalau tempo hari ada yang livernya dempet, livernya sempat tidak sempurna dua, tapi liver masih bisa dikompromikan ya, kalau jantung nggak bisa. Nah, kalau ini misalnya hanya sekedar batas tulang yang menyatu, itu masih bisa masih bisa digantikan. Misalnya satu tulangnya sempurna, yang satu tulangnya tidak sempurna, masih bisa diakali sama dokter tulang. Variasi. Kamu pernah dengar istilahnya kembar dempet? Ini disebut kembar siam. Siapa yang pernah dengar? Kembar dempet itu kembar siam, Bu. Siapa yang pernah dengar? Nah, jawablah saya, Bu. Sebut nama. Tidak pernah dengar kembar siam. Pernah, Bu. Siapa itu yang jawab? Feby, Bu. Feby. Nah, kembar dempet ini jelas ya, ini terminologi yang umum. Nah, ngapo kok kembar dempet lalu yang populer itu kembar siam? Apa yang kamu baca?
Apa yang Feby pernah baca? Biasanya bayi kembar dempet itu ada yang Bukan kembar siam itu, kembar siam. Yang kamu pernah baca istilah kembar siam itu. kalau Apa bayi yang- yang kembar siam biasanya Kembar- itu ada yang setelah dilahirkan dia langsung nggak bisa diselamatkan, Bu. Tapi ada juga beberapa Bukan. Kembar siam. Siamnya itu, nah. Siam itu nama negara. Kalau sekarang namanya jadi apa ya? Nama negara siam itu. Nama umumnya kembar dempet. Kembar dempet itu ya memang ada yang bisa, ada yang hanya beberapa hari meninggal, ada yang tidak meninggal sampai dewasa tapi dempet terus. Ada yang bisa dipisahkan lalu dua-dua selamat seperti Ibu contohkan tadi yang dibedah oleh Dokter Patmo. Dan ada banyak lagi, tapi yang lain itu tidak seheboh yang ini, karena yang ini, yang dengan Dokter Patmo ini, di otak ya, tahu sendiri fungsi otak, sensitivitasnya, sel saraf yang membangun otak. Nah, ada juga yang satu selamat, satunya terlalu kritis, tidak bisa diselamatkan. Siam itu nama negara Thailand, bukan, Bu? Bukan. Burma. Nah, kamu semuanya ya, bukan hanya Feby, kamu semua cek minggu depan Ibu tanya. Siam itu nama negara. Nah, sekarang nama negara itu bukan Siam lagi, ganti nama. Namanya, tapi negaranya itulah, cuma ganti nama, enggak tahu alasan apa lah, pokoknya urusan politik, pokoknya sekarang namanya Burma, seingat Ibu. Nah, kamu cek. Nah, sekarang kembar siam, kembar dempet itu sering orang bilang kembar siam. Ngapa kok si siam itu jadi ngetop nian? Ada ceritanya, kamu cari aja googling. Laki atau kalau kembar siam ini pasti satu jenis ya. Kenapa? Kembar siam lagi. Maksudnya kembar dempet pasti satu jenis. Kalau laki ya dua-dua laki, perempuan dua-dua perempuan. Mengapa? Jawabannya ada di sini. Tengok gambar ini, tengok ceritanya. Kembar monosigotik yang gagal berpisah. Itu definisi kembar dempet. Kembar dempet itu apa? Kembar yang monosigotik gagal berpisah. Apa arti monosigotik? Yang mana dari gambar ini yang gagal berpisah? Yang ini ya, ini gagal berpisah. Ini berhasil dia berpisah, tapi berada dalam satu kantung amnion. Ini sama ini, berpisahnya terlambat, berpisah pada tahap gastrula. Lihat gambar ini, kalau sudah gambarnya seperti ini ya, ini amnion, ini yolk. Nah, pokoknya kalau gambarnya seperti ini, menggambarkan tahap gastrula. Berbahaya, karena ada kemungkinan gagal berpisah. Kembar dempet, dempetnya ya suka-suka di bagian mana nasib. Nah, kalau ini berhasil berpisah. Dan yang seperti ini biasanya tingkat kemiripannya sangat tinggi. Nah, ini baik-baik dia berpisah. Ini berasal dari satu, ini yang monosigotik ya. Nah,
Jadi dia inner cell mass-nya 1, kemudian baru berpisah. Kalau ini inner cell mass-nya langsung 2. Nah, apa yang dimaksud dengan monosigotik? Monosigotik. Ulfa Daniati. Monosigotik. Yang berasal dari satu sel telur, Bu. Ya. Kalau satu sperma sudah pasti ya, karena fertilisasi itu tidak mungkin ada 2 sperma. Nah, maka dari itu kembar dempet pasti sama laki-laki atau sama-sama lelaki atau sama-sama perempuan karena berasal dari satu sel telur. Nah, kita lihat ini kembar ini. Kalau yang ini, yang Ibu sedang lingkar-lingkar ini monosigotik atau disigotik? Siapa mau jawab? Ya sudah, kalau ada yang mau jawab, selesai hari ini, nanti minggu depan ini Jawab, Bu, banyak sekali yang belum dibahas. Kenapa? Aidil, Bu, izin jawab. Ya coba, jawab dulu Zootik, dia Bu. ceritanya.
Hah? Dizigotik karena kan sel telurnya itu berbeda, Bu. Iya, dari ini, jadi kalau secara yang kebanyakan 80% perempuan ovulasi itu gantian ya, dari ovarium kanan. Nanti lain kali ovarium kiri. Nah, ini pada satu siklus yang sama, ovarium kanan ovulasi, ovarium kiri ovulasi, dan dua-duanya difertilisasi dan dua-duanya kembar dizigotik. Ini bagaimana? Lanjut si Aidil jawab. Aidil. Kalau iya, Bu. Kalau di situ kan berarti di ovariumnya itu kan oosit sekundernya sama-sama keluar dari satu ovarium, Bu. Iya, Dan juga betul. difertilisasi oleh masing-masing yang spermatozoa yang berbeda. Ya pasti. Jadi kalau spermatozoa itu perlunya satu, walaupun satu oosit sekunder dikerubuti oleh sekian juta spermatozoa. Jadi spermatozoa itu berkompetisi, hanya satu pemenangnya. Nah, ini sama ini sebenarnya sama. Yang membedakan yang ini datang dari dua ovaria, ini dari satu ovarium. Ini juga dizigotik. Nah, ini sesuatu yang cukup istimewa. Coba perhatikan yang ini. Sesuai yang kita belajar ya, waktu bab 1, satu folikel telur, di dalamnya ada satu oosit primer yang kemudian mengalami perkembangan. Si sel-sel folikelnya mitosis, si oosit sekundernya, oosit primer, si oosit primernya melanjutkan meiosis. Oosit primer jadi oosit sekunder, sampailah tahap metafase 2, siap untuk ovulasi. Sementara itu sel-sel folikelnya sudah banyak dan ada diferensiasi di antara mereka dan juga menghasilkan cairan antrum. Cairan antrumnya menyatu sehingga siap meletus karena ada pengaruh hormon. Ingat ya, ada pengaruh hormon. Pada saat pertengahan siklus, hormon LH kadarnya melonjak sehingga ovulasi. Nah, satu folikel telur mengandung satu oosit. Nah, ini yang istimewa. Jadi ini yang gambar bukan salah. Bisa terjadi di dalam satu folikel telur terdapat dua oosit. Pada saat ovulasi keluar dua-duanya bagus, oosit dalam kondisi bagus, maka difertilisasi oleh sperma yang bagus, selamat dia selanjutnya. Nah, ini jangan, kenapa Ibu menjelaskan ini? Jangan sampai kamu kira dari satu oosit primer dihasilkan dua oosit sekunder. Bukan. Sebab yang satunya pasti jadi polosit. Ya, ini penting. Kalau kamu bikin oleh-oleh, bikin oleh-oleh di sini kiri ke kanan karena kamu selera nulisnya. Jadi ini suatu keistimewaan di dalam satu folikel telur terdapat dua oosit primer yang selanjutnya sampai menjadi oosit sekunder tahap metafase 2. Jadi memang sejak semula di dalam satu folikel telur, sejak semula di dalam satu folikel
telur terdapat 2 oosit primer yang kemudian selamat sampai menjadi 2 oosit sekunder tahap metafase 2. Ketahui sebab kalau tidak jangan sampai salah konsep. Dari 1 oosit primer jadi 2 oosit sekunder. Ada ya kejadian itu. Kamu harus tetap ingat konsep 1 oosit primer jadi 1 oosit sekunder. Karena yang satunya polos tak kebagian sitoplasma. Ingat konsep di bab 1 gametogenesis ya, bab 1 gametogenesis. Sebab bab 2 siklus reproduksi. Jadi terdapat 2 oosit primer yang selamat sama-sama selamat sampai jadi oosit sekunder tahap metafase 2. Sebab kalau bahaya ingat cacatnya selalu polosit. Jadi ini zikotik gambar ini. Gambar ini yang monozigotik dari kata zigot, ada 1 zigot, ini embrio 2 sel. Nah, ini langsung di tahap awal sudah berpisah. Ini berpisah agak lambat, ini berpisah paling lambat. Lambat ini riskan, bisa jadi kembar dempet. Tugas kalian sehubungan dengan kembar dempet, baca-baca dengan judul kembar siam. Ngapol laju populer namo si kembar siam. Ada kembar dempet lagi yang sangat populer dari tempo hari, dari mana ya? Iran atau Irak? Iran atau Irak? Ibu lupa, cantik. Tapi dia nggak berhasil dipisahkan. Ya, begini lah, yang ini dia. Sampai dewasa, sekarang sudah tua pasti. Nah, itu nggak berhasil dipisahkan. Karena kalau mau memisahkan ya waktu masih muda, seperti yang jadi anak angkatnya Dokter Patmo itu. Kembar itu tempo hari ini ada dapat lagi kabarnya ya, sudah dewasa penuh, sudah berkeluarga atau belum ibu lupa, tapi ibu delete aja, padahal harusnya jangan di delete ya. Ada gambarnya waktu dia masih bayi yang masih dempet. Kenapa? Karena ada hubungan dengan mata pelajaran ini, tapi kadang ibu mata pelajaran atau mata kuliah ya, kadang lupa dah menu-menuin HP, delete aja. Tapi bisa kamu cari ya. Nah, tolong cari yang istilahnya kembar siam. Yang lainnya enggak tahu, kalau enggak diterangkan bisa apa enggak ya. Kalau memang bisa ya enggak usah lah, bab 7 lah minggu depan. Enggak tahu perlu diterangkan apa enggak ini ya. Enggak lah kalian nanti enggak selesai kalau ditunda-tunda. Invasif. Iyalah. Diterangkan apa enggak ya? Ini mas sudah. Bab 7 itu banyak. Ya sudahlah, besok ditambahin sedikit dah. Ya bab 7 itu akan tetap berikan, kamu pelajari bab 7. Bab 7 itu mungkin enggak selesai pun enggak sekali ya. Ya tergantung kamu dah. Kalau cepat ya bisa selesai. Kalau ibu mah bisa cepat aja ngajar. Tapi percuma cepat-cepat ngajar enggak selesai. Bab 7 2 kali dah. Sama ini besok dilanjutkan. Nanti ibu kirim bab 7. Bab 7 itu mulai organogenesis ya, jadi sesudah berhasil hamil, lalu dilanjutkan dengan organogenesis. Nah, kalau sudah organogenesis, 100% bicara manusia. Jadi kita mengagumi proses gametnya nggak bagus, nggak bisa hamil ya. Jadi adalah pokoknya orang-orang yang
pasangan suami istri tidak bisa hamil bukan salah perempuannya. Ternyata sperma suaminya itu kualitasnya buruk. Terus ya begitulah, tidak bisa hamil. Ada yang bisa hamil sekali tapi keguguran karena buruk kualitas sperma, jadi buruk pula kualitas embrio lalu keguguran. Nah, begitu ceritanya, serba-serbi suami istri yang tidak bisa punya anak, banyak penyebabnya. Nah, sekarang sehubungan dengan fertilisasi. Kalau ada keluarga, anaknya 10, semuanya laki-laki. Terus si suami berkata, ibu ini yang salah, kenapa anak kita laki-laki semua? Pernyataan suami seperti itu, menurut kamu betul atau salah? Izin menjawab, Bu. Siapa nama Neng ini? Hairunisa, Bu. Hairunisa. Ya silahkan Hairunisa. Menurut Nisa sendiri, pernyataan suami itu salah, Bu. Karena kan kromosom perempuan itu kan XX, Bu. Sedangkan kromosom laki-laki itu XY. Nah, Kromosom berarti nomor 23 ya, kromosom kelamin ya. iya, Bu. Kromosom kelamin, ya. Iya. Nah, kromosom kelamin perempuan semacam. Iya, satu macam, Bu. Ya, XX. jadi ovum itu pasti ovum yang X. Iya, Bu. Nah, Nah, sementara penentuan kelamin itu, kelamin pada bayi itu ditentukan oleh laki-laki, Bu, karena kromosom laki-laki sendiri XY, Bu. Ataukah apakah yang dia masuk dalam ovum itu kromosom X ataupun Y, itu ditentukan oleh sperma itu sendiri. Ya, jadi yang memfertilisasi itu sperma X atau sperma Y. Jangan bilang kromosom ya. Kalau kromosom seakan-akan kromosomnya dewean, padahal kromosom itu kan di dalam sperma. Ya kan? Yang kamu ngomongkan Ya, kromosom X, kromosom Y itu kan hanya kromosom nomor 23. Nah, sementara yang 22 kemana? Ya ada dong, masa hanya 23 saja. Masa hanya nomor 23 saja. Jadi kromosom itu satu set yang kromosom dalam gamet, dalam hal ini kita bicara sperma. Jadi kalau bicara, Ibu betulkan sedikit ya jawabanmu, Veronica. Yang membuahi atau yang memfertilisasi kromosom X atau kromosom Y. Nah, kalau yang berhasil memfertilisasi kromosom Y, jadilah apa? Laki-laki, Bu. Ya, laki-laki. Kalau yang berhasil membuahi kromosom X, jadi apa? Perempuan. Ya, jadinya nanti kan zigotnya itu, sejak zigot ya, sudah jelas 44 tambah XX. Kalau yang memfertilisasi kromosom, kalau yang memfertilisasi sperma X. Kalau yang memfertilisasi sebaliknya sperma Y, maka zigotnya itu yang kembali menjadi 2N, 44 tambah XY. Nah, jadi ada kasus di Palembang. Anak 6, laki-laki semua. Jadi si bapak bilang, ibu ini menyebabkan anak kita laki-laki semua. Lalu karena si bapak ya punya kemampuan daya tarik yang tinggi, punya kemampuan ekonomi yang lumayan baik, dia menikah lagi. Aku nak nikah lagi karena aku nak anak perempuan, katanya. Jadi menikah lagi lah dia. Dapatlah anak laki-laki lagi dengan istri barunya. Anak laki-laki dapat 3. Satu dengan istri keduanya, 1, 2, 3 laki-laki. Nah, masih kepengen anak perempuan pokoknya. Dapatlah anak perempuan 1, anak yang keempat. Jadi anaknya 10. 6 dari istri pertama, 4 dari istri kedua. Nah, mengapa si bapak itu cenderung dapat anak laki-laki? Ya karena karena sperma ya, karena sperma Y-nya itu kondisinya sangat lincah, sperma Y. Sehingga yang menang duluan membuahi. Sedangkan sperma X-nya, jadi sperma yang mengandung kromosom nomor 23X itu lebih lambat. Nah, jadi si bapak setelah punya anak 10, 1 perempuan, yang ke-10,
mungkin dapat pencerahan dari dokter yang bisa memberikan pemahaman dan dia percaya, baru dia sadar. Tapi tidak apa-apa lah, memang rezekinya anaknya 10. Jadi jangan bodoh ya jadi orang itu. Mau dapat anak laki, dapat anak perempuan, ya tergantung kuasa yang mengatur sperma X atau sperma Y yang cepat berkompetisi dan jadi pemenang menjumpai oosit sekunder saat fertilisasi. Kalau yang zaman sekarang mah udah pinter-pinter. Yang ini nggak zaman dulu-dulu amat. Ya kira-kira generasi orang tua kamu lah, generasi orang tua kalian. Sekarang anak-anaknya ya ada yang lebih tua dari kalian, ada yang seumur kalian gitu. Jadi bukan orang dulu amat. Nah kalau yang kawan-kawan ibu, ya orang sekarang jadi ya kalau anak-anaknya sebesar kalian kira-kira. Nah, kalau ada yang kawan ibu, ada yang anaknya 3 tempat loh. Kawan ibu jadi guru, sudah pensiun. Kalau guru pensiun kan umur 60. Nah suaminya dosen belum pensiun. Kawan ibu juga. Nah itu anaknya 3 atau 4, lupa ibu. 4. Anaknya 4 perempuan semua. Jadi ibu bilang sama suaminya, kamu seumur-umur ganteng dewek ya di keluargamu. Ya. Tidak ganteng dewek lagi sejak dapat mantu. Anaknya 4 itu 2 dokter. 1 apoteker, 1 ini apa namanya? Pokoknya berhubungan dengan rumah sakit juga. 2 dokter tuh 2 dokter spesialis, yang 1 apoteker, ya kalau apoteker yang sudah ngambil lisensi sebagai apoteker ya. Yang satunya itu berhubungan dengan rumah sakit, ibu lupa apalah ya. Oh jadi dosen dari akademi perawat di Tangerang atau di mana lah, pokoknya Jawa Barat situ dekat Jakarta, Tangerang atau Bekasi. Nah jadi anak ada ganti istri, penambah istri, punya anak laki semua, ya bagus juga. Nanti kan kalau anak laki semua menantunya perempuan, kalau anak perempuan semua nanti menantunya laki-laki. Nah ya, jadi tahu ya, yang menentukan adalah pihak suami, sperma yang X atau yang Y yang menang. Kalau bisa 4-2-2 ya berarti kecepatan spermanya relatif sama. Kecepatan mampu memfertilisasi. Nah, ibu udah kasih kabar dari Pak Didi. Pak Didi lagi super sibuk. Kalau super sibuk dia sombong beginilah, sudah biasa. Ibu sudah tahu sejak tahun 19 berapa ya? 1988 kok. Tidak heran lagi. Ya nanti kita belajar 3 bab 7, 8, 9. Nah, sudah ya nanti Ibu kasih bab 7, kita ini ada yang belum dibahas sebentar aja. Supaya tahu ini tentang tubuh manusia. Nanti bab 7 itu organogenesis, turunan ektoderm. Utamanya turunan ektoderm neural. Tampaknya itu 2 kali pertemuan lah, sekali pertemuan nanti enggak mateng. Tapi lihat-lihat lah. Nah, sudah ya, terima kasih. Foto dulu, stop sharing, foto. Foto. Siapa mau jadi juru foto?